Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa SMA Negeri 1 Cibeber kelas 10? Kalian baru pertama kali memasuki kondisi pembelajaran di SMA. Sebelumnya kalian tentunya dihadapkan pada kondisi pembelajaran di SMP ya. Mungkin dari segi lingkungan, komunitas, karakter, kondisi akan berbeda dengan pembelajaran yang ada di SMP. Meskipun seperti itu, mudah-mudahan kalian bisa beradaptasi, baik itu dengan lingkungan maupun dengan materi pelajaran yang akan diberikan oleh guru-guru di SMA. Ya, banyak sekali perbedaan ya, antara pembelajaran di SMP dan di SMA. Kalau di SMP jumlah bidang studi juga tidak terlalu banyak. Kalau di SMA sudah mulai lebih spesifik. Contohnya kalau di SMP ada materi IPA. IPA itu mencakup banyak hal. Ya, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya disatukan dalam satu mata pelajaran IPA. Kalau di SMA berdiri sendiri. Begitupun dengan IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Kalau di SMP cuma satu. Jadi semua mata pelajaran IPS itu disatukan dalam satu bundal bidang studi ya, IPS. Kalau di SMA sudah lebih spesifik lagi. Tiap-tiap mata pelajaran berdiri sendiri ya. Di antaranya kalau IPS itu atau ilmu-ilmu humaniora, misalnya yang termasuk ilmu humaniora ya, yang akan diajarkan di SMA lebih spesifik lagi. Di antaranya geografi ya berdiri sendiri, mata pelajaran sendiri, gurunya tersendiri. Sosiologi juga berdiri sendiri. Terus kemudian ekonomi juga berdiri sendiri. Jadi semakin banyak mata pelajaran yang harus kalian pelajari, kondisi sosial yang lumayan berbeda, guru-guru yang barangkali berbeda gitu. Jadi diharapkan kalian ketika memasuki jenjang SMA lebih bisa beradaptasi lagi dengan kondisi di SMA, baik secara afektif ya dengan kondisi lingkungan maupun secara kognitif dari segi mata pelajarannya ya. Seperti itu, saya ucapkan selamat datang di SMA ya. Kita belajar pelan-pelan karena yang namanya adaptasi itu tidak bisa cepat ya, berlangsung dalam waktu yang lama. Tapi meskipun seperti itu ya memang ada dua kategori individu yang bisa beradaptasi dan tidak bisa beradaptasi. Tapi mudah-mudahan karena keinginan, dorongan hati dari kita, niat kita lurus, maka insya Allah kalian akan bisa beradaptasi. Untuk kesempatan kali ini ya, saya sebagai guru sosiologi akan memberikan materi perdana ya, materi perdana dari mata pelajaran sosiologi. Sosiologi ini termasuknya rumpun dari ilmu-ilmu sosial ya, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Untuk mata pelajaran sosiologi diampu oleh saya ya, seperti itu. Sebelum masuk ke materi perdana, barangkali kalian harus mengetahui gambaran ya, sistematika materi yang akan diberikan di kelas 10 ya, dari materi sosiologi ini ya. Materi sosiologi semester pertama ya, itu terdiri dari dua bab atau dua pokok bahasan ya, dua KD ya, dua pokok bahasan. Yang pertama menyangkut pengenalan sosiologi ya, fungsi dan peran sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji kehidupan masyarakat. Itu pokok materi dari bab pertama. Sementara pokok materi dari bab kedua individu, kelompok, dan hubungan sosial. Jadi meletakkan salah satu bagian dari pembahasan yang paling kunci dalam ilmu sosiologi, yaitu interaksi sosial atau hubungan sosial. Baiklah, kita masuk materi bab pertama
Ya, materi bab pertama, fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Ya, fungsi dari keilmuan atau disiplin ilmu sosiologi ya, dalam mengenali gejala sosial di masyarakat, seperti itu. Materi ini sangat panjang, makanya ya saya bagi menjadi dua video ya, atau saya istilahkan meskipun kita daring ya, dua pertemuan ya, 2 kali saya memberikan materi dengan barangkali ya 2 kali memberikan uji kompetensi gitu ya, dalam bentuk kuis, ataupun yang terakhir nanti setelah selesai dari bab pertama atau kali pertama ini akan diberikan ulangan harian untuk menguji penguasaan materi kalian tentang keilmuan sosiologi atau tentang materi bab pertama ini. Kita mulai saja pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian siapkan catatannya, cari tempat yang ada hotspot gratisnya, atau kalian menyediakan kuota tersendiri ya, kuota yang cukup besar, karena materi ini, pemaparan materi ini dari saya akan sangat panjang ya, lumayan panjang. Baiklah, kita mulai saja. Materi pertama semester ganjil sosiologi bab pertama, pertemuan pertama ya. Ini gambar dari, barangkali cukup familiar dengan kalian ya, karena saya memberikan gambar-gambar yang lekat dengan kehidupan keseharian kalian ya. Serentahun, adat atau gejala sosial yang dinamakan serentahun. Ini salah satu dari bidang kajian sosiologi ya, mengenai adat istiadat di dalam masyarakat gitu ya. Masyarakat itu sendiri sebagian dari definisi sosiologi gitu ya. Untuk pengenalan ya, ini objek kajian sosiologi. Sosiologi mengkaji hal seperti ini, hubungan-hubungan sosial atau gejala-gejala sosial di dalam masyarakat ya. Kita mulai saja. Mudah-mudahan kalian cukup ada gambaran tentang apa itu sosiologi dengan ilustrasi gambar yang saya berikan ya. Materi bab pertama semester pertama kelas 10 adalah tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat ya. Sebelumnya barangkali kalian belum mengenal nama saya. Nama saya Dani Ramdhani Esos. Dani Ramdhani Esos ya. Barangkali kalian ingin memperdalam materi ini, bab 1 ini atau tentang sosiologi ini, silahkan kalian berkunjung ke blog saya ya. Di sana kalian bisa memperdalam materi tentang sosiologi, atau kalian explore sendiri di berbagai media, entah itu di internet atau media yang lainnya. Silahkan catat sosiologi 79 di Mozilla Firefox Anda ya. Kita mulai materi bab pertama ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan dari kalian belajar materi tentang sosiologi ini, bab pertama ya. Fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di dalam masyarakat. Tujuan kalian belajar materi ini diantaranya adalah, atau apa yang diharapkan setelah kalian mempelajari bab pertama tentang fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial ini. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu, yang pertama ya, bisa menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial atau sebagai bagian dari ilmu sosial ya. Sosiologi kalian bisa menjelaskan bahwa sosiologi ini adalah bagian dari ilmu sosial. Kenapa seperti itu bisa kalian jelaskan. Yang kedua, bisa menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Sosiologi itu mengkaji realitas atau kenyataan sosial, kenyataan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Jadi yang kedua, tujuan di pembelajaran kalian adalah bisa menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Berikutnya, bisa menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas ya. Kehidupan sosial kita itu objektif. Objek itu maksudnya ada di luar kita, nyata adanya gitu ya. Nanti setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa menjelaskan bahwa kehidupan sosial itu sifatnya objektif
ya, terlepas dari diri kita, ya, ada di luar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Berikutnya bisa mengidentifikasi gejala sosial. Ya, gejala sosial itu diantaranya tindakan individu, ya, individu itu ya manusia perorangan, tindakan kolektif itu artinya banyak orang, ya, pengelompokan sosial, interaksi atau hubungan sosial antar individu dan kelompok sosial dalam masyarakat, gitu ya. Ini tujuan yang keempat. Kemudian berikutnya tadi sudah saya sebutkan bahwa materi ini akan saya bagi menjadi 2 bagian karena terlalu panjang, ya. Di antara sistematikanya sebagai berikut. Bagian yang pertama yang akan saya berikan pada video kali ini, saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dan yang B, sosiologi sebagai ilmu sosial. Bagian 2 nanti saya akan menjelaskan materi realitas sosial sebagai objek kajian dari sosiologi. Kemudian permasalahan sosial di dalam masyarakat, ya. Terdiri dari 2 bagian. Kita akan memasuki bagian yang pertama yang membahas manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kemudian sosiologi sebagai ilmu sosial, ya. Ini yang ketiga nih, yang terakhir. Nah, ini masih banyak ternyata. Kita masuki materi yang pertama, bagian pertama, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian sosiologi sebagai ilmu sosial. Nah, ini, ya, ini individu, ya, manusia, ya, individu dan manusia. Ini ilustrasi gambarnya. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Siapa manusia? Kita manusia, ya. Kita itu makhluk individu dan makhluk sosial, ya. Punya diri kita sendiri dan merupakan bagian dari kehidupan sosial, gitu. Seperti itu barangkali maksudnya, ya. Kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualis dan individualis, ya. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri, ya, diri sendiri. Kata individu, ya, diri manusia secara perorangan, ya, memiliki makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Kalau individualisme itu paham, ya. Kalau ada kata isme berarti paham. Paham itu maksudnya ideologi, cara pandang, gitu ya. Individualisme itu paham individual, ya. Adalah paham yang mementingkan hak perseorangan, ya, di samping kepentingan masyarakat atau negara. Jadi dia sangat mengutamakan hak individu, ya, di atas kepentingan golongan, kelompok ataupun negara. Sementara itu individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Ini konotasinya barangkali negatif, ya. Jadi individualis itu orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, ya. Tidak melihat masyarakat atau manusia di sekelilingnya. Itu individualis, ya. Seperti itu. Individu itu berbeda dengan maknanya dengan individualisme dan individualis. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik, tuh. Memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut, gitu ya. Sebagai makhluk individu, kita, ya, sebagai perorangan, ya, kita diri kita sendiri, ya, terlepas dari orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik, ya. Setiap kita kepribadiannya beda. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu diri sendiri, ya, terlepas dari orang lain. Cirinya
Buktinya adalah bahwa kita punya kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Itu ya, unik. Tidak ada yang menyamai, maksudnya unik itu. Memiliki penampilan fisiknya berbeda. Ya, coba kalian lihat dari kalian masing-masing dengan teman kalian. Penampilan fisiknya pasti berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda, kebutuhannya pun lain-lain. Si A kebutuhannya A, si B kebutuhannya B. Ya. Kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya manusia itu makhluk yang individual, ya. Unik, lain dari yang lain. Ya. Perasaannya beda, ya. Si A dan si B punya perasaan yang berbeda, sikap juga berbeda dengan sesamanya, satu sama lain berbeda. Oleh karena itu kita itu beda dengan yang lain, ya. Jangan samakan kita dengan yang lain, atau jangan kita berusaha menyamakan orang lain harus seperti kita, karena setiap orang memiliki kepribadian atau individu yang kepribadian yang berbeda, ya, unik, berbeda satu sama lain. Gak bisa kita memaksakan sesuatu pada orang lain. Kata individu dalam konsep manusia itu siapa? Apa itu manusia? Kata individu menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang otonom. Ya, barangkali kalian paham itu apa itu otonom. Otonom itu artinya bebas, ya, mandiri. Ya, tidak terikat dengan yang lain, itu otonom, merdeka. Manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya. Kita bebas menentukan pilihan hidup kita, asal mau bertanggung jawab, gitu ya. Nanti juga ya, ini prinsip dari hukum, ya. Setiap orang bebas menentukan pilihan, mau jadi baik atau mau jadi buruk, terserah diri kita. Tapi tentunya kita harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Ya, pengen belajar atau pengen main, itu pilihan, ya. Kita bisa memilih karena kita otonom. Itu bedanya manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, asal mau bertanggung jawab atas pilihan kita. Karena apa? Karena kita akan menanggung konsekuensinya atau akibat dari pilihan kita tersebut. Itu ya, itu makhluk yang otonom, ya. Kita itu adalah makhluk individual, berbeda dari yang lain. Harus punya prinsip seperti itu. Kita lanjutkan. Ini gambar Aristoteles, ya, seorang filsuf dari Yunani, ya, yang sangat terkenal, ya. Aristoteles ini filsuf dari Yunani. Ya, Aristoteles. Silahkan kalian cari siapa itu Aristoteles. Banyak, ya. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial, ya. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Demikian halnya bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain, gitu ya. Tadi kita itu makhluk individu, ya, makhluk individu yang unik. Sebagai individu kita unik, tapi jangan lupa kita juga menurut kodratnya adalah makhluk sosial. Kodrat itu maksudnya diciptakan oleh Tuhannya, kita itu makhluk sosial, ya. Tidak mungkin bisa lepas dari orang lain, ya. Tidak bisa hidup mengasingkan diri atau menyendiri. Kita itu makhluk sosial, ya. Itu kodrat dari Tuhan, ya. Contohnya apa? Contohnya kalian lahir juga kan dari orang lain. Terus kemudian nanti ketika meninggal dikubur oleh orang lain. Nggak bisa kalian mengubur diri sendiri, ya. Dalam kehidupan seharian menjalani hidup dengan orang lain, memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, makanan, ya, dari orang lain. Kalian membeli dari orang lain. Penjual juga membelinya dari orang lain lagi, ya. Kalian beli beras di pasar, itu ya, dari orang lain. Penjual memberi beras juga dari orang lain lagi. Barangkali dari tengkulak membeli ya dari petani.
Ya, petani ketika menanam padi tentunya dia butuh benih. Benih dari mana? Barangkali dia dapatkan dari orang lain juga, gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, tidak bisa dilepaskan dari orang lain, meskipun dia sendiri punya keunikan sebagai makhluk individu, yaitu dia akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman. Jadi manusia itu akan menjadi lebih baik seandainya dia hidup dengan orang lain, tidak bisa mengasingkan diri. Kita itu akan memperoleh keutamaan kalau seandainya kita hidup bermasyarakat, tidak mengasingkan diri, tidak mengucilkan diri, gitu ya. Akan mencapai kesempurnaan ketika kita bermasyarakat. Contohnya dengan pendidikan, kalian nggak bisa mendidik diri sendiri, harus lewat orang lain. Oleh karena itu manusia itu akan memperoleh keutamaan ketika dia bisa hidup bermasyarakat dengan orang lain. Demikian halnya bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Jelas ini ya, silahkan kalian renungkan ya. Ini bagi filosof itu seorang yang suka merenung ya. Silahkan kalian renungkan betapa kehidupan kita itu sesungguhnya bersama orang lain. Nah ini kalian lihat ya di gambar. Ini festival barangkali ya, kemeriahan masyarakat ya ketika memperingati satu momen tertentu, misalnya 17 Agustus atau apa gitu ya. Ini masyarakat. Subbuka bahasan berikutnya kita akan membahas sosiologi sebagai ilmu sosial ya. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Ilmu itu ada dua, ada ilmu sosial atau humaniora dan ilmu eksakta atau ilmu alam ya, eksakta. Sosiologi itu masuknya rumpun ilmu sosial gitu ya. Humaniora yang mempelajari manusia dan masyarakat serta hubungan antara manusia, itu yang namanya ilmu humaniora gitu ya. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte ya. Kalian yang orang Sunda barangkali membacanya kan kesulitan ya, Auguste Comte ya, sama seperti saya. Auguste Comte ya nggak masalah ya. Mau Auguste Comte mau Auguste Comte, yang jelas orangnya orang itu gitu ya. Orang luar juga ketika menyebut nama kita pasti salah-salah ya, sama aja ya. Jadi nggak usah minder ketika kita tidak bisa melafal Inggris dengan baik ya. Orang Inggris aja nggak bisa melafalkan Sunda dengan baik ya. Kenapa kita harus minder? Seperti itu. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte ini bapak sosiologi ya. Orang yang pertama kali mencetuskan asal kata sosiologi. Itu namanya Auguste Comte ya, orang Prancis. Auguste Comte ini. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Pada awalnya Auguste Comte ingin menyamakan ilmu sosiologi ini sebagai ilmu eksakta, sama seperti fisika, kimia. Makanya dia menyebutkan bahwa sosiologi adalah fisika sosial. Pada awalnya seperti itu. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial, gejala ya, gejala, tanda gejala itu. Gejala tipes misalnya, tanda-tanda tipes ya. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam, sunatullah yang tidak berubah-ubah. Nah, ini asumsi awal Comte. Dia menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Yang kedua sama, ini juga sosiolog ya, Pitirim A. Sorokin. Berbeda dengan Comte ya. Pitirim A. Sorokin mendefinisikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan ya, hubungan itu berarti ada aksi reaksi.
memberi diberi, iya, bertanya dijawab, atau bertanya menjawab, itu ya hubungan ya, hubungan timbal balik. Fitri Asorokin menyatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala-gejala sosial gitu ya. Satu gejala menurut Fitri Asorokin ini akan berhubungan dengan gejala sosial yang lainnya. Ini yang dipelajari sosiologi, bagaimana gejala dari virus corona ini mempengaruhi gejala pendidikan misalnya, atau mempengaruhi gejala kemiskinan ya, karena banyaknya orang yang terhalang lockdown untuk mencari nafkah gitu ya. Jadi Fitri Asorokin ini menyatakan bahwa sosiologi ini ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal. Bagaimana pengaruhnya dengan adanya virus corona ini atau COVID-19 ini, pengaruh timbal baliknya terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan ya. Contohnya kita harus terus belajar di rumah seperti ini gitu ya. Itu ada antar gejala sosial memiliki hubungan dan berkaitan satu sama lain. Tidak ada satupun gejala sosial yang mandiri yang tidak disebabkan dan tidak menyebabkan gejala sosial yang lainnya. Maksudnya Fitri Asorokin itu seperti itu. Apa itu gejala sosial ya? Gejala sosial ini menurut Emil Durkheim ya. Emil Durkheim ini sama ya, kalau Comte bapak sosiologi yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi, Emil Durkheim juga seringkali disebut bapak sosiologi karena dia, kalau Comte itu yang menyebutkan istilahnya, Emil Durkheim yang meletakkan metode-metode keilmuan sosiologinya. Jadi ini Emil Durkheim terkenal sekali dalam sosiologi, seorang sosiolog asal Prancis ya. Gejala-gejala sosial ini menurut Emil Durkheim harus dipahami sebagai fakta objektif. Fakta itu nyata ya, ada di luar kita, di luar kehidupan subjektif dari individu gitu ya. Gejala sosial ini menurut Emil Durkheim harus dipahami sebagai fakta objektif. Objektif itu artinya kita nggak ada pun ada, itu objektif, di luar diri kita, di luar kehidupan subjektif, kehidupan kita dari individu gitu. Itu fakta objektif. Contohnya kemiskinan itu ada di luar kita ya, ada di luar kita gitu. Kemiskinan, kejahatan, kriminalitas ada di luar kita, itu fakta objektif. Fenomena hukum ya, korupsi ada di luar kita ya, seperti itu kata Emil Durkheim ya. Gejala sosial ini menurut Emil Durkheim harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif dari individu ya, dari kita, ada kenyataannya, ada di luar dan mempengaruhi kita ya, mempengaruhi kehidupan kita. Berikutnya, nah ini nama kumpulan manusia ya, saya berikan secara abstrak, ilustratif. Nah ini asal kata sosiologi adalah socius dan logos ya. Socius ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti kawan atau teman ya, tetapi dalam arti luas masyarakat. Sosial ya, sosial itu artinya masyarakat. Ilmu sosial itu berarti ilmu tentang masyarakat. Asal kata sosiologi adalah socius dan logos. Socius Latin ya, dari bahasa Latin yang berarti kawan atau teman, tetapi dalam arti luas adalah masyarakat. Logos tentunya kalian kenal, apa itu logos? Logos itu logi ya, biologi. Terus banyak lagi ya keilmuan yang menggunakan akhiran logos atau logi. Logi itu artinya ilmu ya, biologi. Terus apa lagi yang ada loginya ya, sosiologi gitu ya. Banyak ya, silahkan kalian cari. Logos berarti kata atau berbicara ya. Logos itu secara harfiah artinya kata atau berbicara. Jadi secara harfiah atau menurut
secara etimologisnya, asal katanya sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya. Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya. Ada gambarannya kalian ya. Kalau biologi ilmu yang mempelajari tentang barangkali ya hewan, tumbuhan ya, dalaman manusia. Yaitu kalau geografi ilmu tentang geo ya, bumi, tanah, grafien itu ya, gambaran permukaan bumi, atmosfer dan lain sebagainya. Kalau sosiologi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, jadi objek kajian sosiologi itu masyarakat. Kalau objek kajian geografi itu permukaan bumi barangkali ya, tanah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi udah ketemu ya apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya, intinya seperti itu. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat tuh, masyarakat. Apa itu masyarakat gitu ya? Ternyata masyarakat itu berasal di bahasa Arab musyarak ya, musyarak. Artinya bersama-sama atau bekerja sama. Kenapa timbul kata musyarak? Siapa yang membawa kata musyarak ke Indonesia? Ini silakan kalian telusuri ya dalam kisah-kisah penyebaran Islam di Indonesia ya, untuk lebih memberikan penekanan bahwa setiap manusia itu sama. Maka para Sunan memberikan kata masyarakat ya. Contohnya misalnya kalau di Sunda ada saya itu saya artinya budak ya. Ambo, hambo itu artinya sama, budak. Itu menunjukkan ketidaksetaraan dalam masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, para wali mengenalkan kata musyarak. Musyarak ini untuk menunjukkan bahwa setiap orang pada dasarnya sama ya, kita sama dan bekerja sama. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, artinya bersama-sama ya, bersama-sama. Dalam bahasa Inggris society ya, society. Masyarakat ini kalau dalam bahasa Inggrisnya society. Kata society berasal dari bahasa Latin socius, ketemu lagi awal ya tadi socius, yang berarti kawan. Jadi setiap orang itu ya kita bekerja sama, berkawan ya, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada yang ditindas, tidak ada yang disingkirkan, seperti itu ya. Ya ini kata masyarakat. Masyarakat itu artinya kawan, kawan, teman, itu masyarakat. Bersama-sama, bekerja sama, awal katanya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini kalau tadi Auguste Comte ya, Agus Kom, Emil Durkheim, Fitri Masorokin, sosiolog dari luar, kita juga punya bapak sosiologi ya, bapak sosiologi di Indonesia. Ini sosoknya namanya Selo Soemardjan ya. Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Ini definisi dari Selo Soemardjan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama-sama. Karena bersama cukup lama, maka dia menghasilkan kebudayaan. Orang yang hidup bersama cukup lama pasti akan menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan itu bisa berupa aturan, pantangan, seni dan lain sebagainya. Seperti itu kata Selo Soemardjan. Kata J.L. Girin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar ya, terbesar itu karena lebih dari satu, lebih dari dua gitu ya. Kalau dua yang barangkali kelompok. Mereka mempunyai kebiasaan ya, kebiasaan atau adat istiadat, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama ya. Merasa bersama karena tinggal di tempat yang sama barangkali. Contohnya Cibadak, Cisumsang ya, Cikotok, merasa sama. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama gitu ya. Berikutnya Ralph Linton.
mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama ya. Masyarakat Ciherang itu ada bersama waktunya cukup lama barangkali ya, sangat lama, terus menerus di situ. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Ini kata Rapinton ya. Kita lanjutkan. Nah, ini masyarakat ya. Dia punya kebudayaan, punya tradisi, punya adat, hidup bersama-sama, menempati satu wilayah. Ini di mana nih kira-kira Cipta Gelar ya? Kasepuhan Cipta Gelar. Ya, ada adatnya, kebiasaan, tradisi. Serentahun itu. Ya. Berikutnya unsur-unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat. Apa saja kumpulan manusia itu bisa disebut sebagai masyarakat ya. Unsurnya apa saja di dalamnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat diantaranya sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Jumlah manusia jelas yang hidup bersama-sama dalam waktu yang relatif lama. Kalau sebentar ya bukan nggak disebut masyarakat, bersama-sama sebentar misalnya nggak disebut masyarakat, bertahun-tahun dalam waktu yang relatif lama. Punya sistem komunikasi ya, cara berhubungan antara individu satu dan individu yang lain. Sistem komunikasi contohnya misalnya bahasa ya, bahasa Sunda misalnya, ada lagi logat ya, logat Ciherang, logat Cibadak kan berbeda. Itu menunjukkan bahwa salah satu unsur masyarakat punya sistem komunikasi ya, bagaimana berhubungan dengan kasepuhan, bagaimana seandainya harus misalnya membuka lahan baru ya, seperti apa, ada sistem komunikasi dan peraturan jelas ya, pantangan, pamali, nggak boleh ini, nggak boleh itu dalam sebuah masyarakat tersebut yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut gitu ya. Yang ketiga, merupakan suatu kesatuan. Unsur masyarakat yang ketiga dan merupakan satu kesatuan, suatu kesatuan ya, tidak terpisah-pisah, satu kesatuan. Merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan tuh, karena hidup bersama dalam satu tempat tertentu dalam jangka waktu yang lama, akhirnya dia menghasilkan kebudayaan gitu ya. Kalau misalnya warga SMA bisa disebut masyarakat, tidak menghasilkan kebudayaan, tidak ada pola hubungannya, tidak ya, barangkali tidak, karena masyarakat itu cirinya dalam menempati wilayah tertentu yang menimbulkan kebudayaan. Kebudayaan itu tidak hanya seni ya, banyak hal. Kebudayaan itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu akal, daya itu kemampuan akal ya. Misalnya cara penanam padi ya, cara mengambil nira, itu kebudayaan juga yang diwariskan turun temurun. Atau adat leuit, pamali, pantang, suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan. Itu unsur-unsur dari masyarakat, sosiologi ya. Sosiologi itu ilmu umum ya, umum ya. Oleh karena itu di dalam sosiologi itu sendiri ada spesialisasinya ya. Sosiologi yang mengkaji masyarakat desa disebut sosiologi pedesaan, masyarakat industri sosiologi industri gitu ya. Jadi karena kajiannya sangat luas, oleh karena itu ada spesialisasinya atau pengkhususannya sesuai dengan objek yang mereka kaji gitu ya, tentunya di bawah naungan ilmu sosiologi. Para sosiolog umumnya memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam melihat objek sosiologi. Pendekatan yang berbeda-beda tersebut
menumbuhkan berbagai spesialisasi dan subilmu dalam sosiologi. Sangat luas ya, karena masyarakat itu kajiannya sangat luas, ruang lingkupnya sangat luas. Oleh karena itu ada timbul kemudian orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sosiologi. Karena sudut pandangnya berbeda-beda, akhirnya mereka mengambil subilmu atau spesialisasi tertentu dari sosiologi. Beberapa ide mendasar dalam sosiologi, ya, ide-ide dasar dari gagasan keilmuan sosiologi, ya. Masyarakat dan latar belakang sosial lainnya seperti nilai dan norma adalah hasil karya produk manusia, ya. Semuanya juga produk kita, produk manusia. Nilai diciptakan oleh kita, norma diciptakan oleh kita. Karena kita hidup bersama supaya tidak saling mengganggu satu sama lain, maka diciptakan aturan. Masyarakat juga produk kita, produk manusia, produk hubungan antar manusia. Dan latar belakang sosial lainnya seperti nilai dan norma, apa yang kita anggap nilai itu, apa yang kita anggap berharga, gitu, yaitu produk kita, hasil dari hubungan kita dengan manusia lain, sehingga kemudian kita menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, mana yang harus kita hargai, mana yang tidak harus kita hargai. Dan norma aturan adalah hasil karya produk manusia. Masyarakat mengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat, ya. Jadi perilaku kita itu dipengaruhi, ya, dan dibentuk oleh perilaku masyarakat kita, ya. Makanya kepribadiannya berlainan karena kita itu produk masyarakat kita, tempat kita tinggal, ya. Kepribadian, misal karakter orang Bayah dan karakter orang Cibeber berbeda karena apa? Dipengaruhi, dibentuk oleh masyarakatnya, ya. Perilaku kita itu perilaku bentukan masyarakat, gitu ya. Masyarakat mempengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat. Kemudian karena suatu disiplin ilmu itu harus memiliki metode, maka dalam sosiologi juga dikenal metode ilmiah. Di antaranya metode kualitatif dan kuantitatif, ya. Kualitatif itu kualitas, tidak, artinya kualitas itu tidak bisa diangkakan, ya. Jadi hasil penelitian sosiologi itu bisa dalam bentuk deskripsi atau gambaran, ya. Contohnya profil Gurandil, ya. Ya, perlu deskripsi, menggambarkan bagaimana kehidupan Gurandil, ya. Terus kemudian ritual-ritual sebelum masuk ke lubang mencari emas itu namanya metode kualitatif. Dan ada lagi metode kuantitatif. Kuantitatif itu kuantitas itu artinya angka, yang menggambarkan realitas sosial dengan menggunakan angka-angka, gitu ya. Contohnya jenis kelamin, tingkat kelahiran, ya, tingkat kemiskinan, ya, itu melalui angka-angka. Ini metode ilmiah dalam sosiologi ada dua, bisa digunakan dua-duanya, ya, atau salah satunya, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kenapa? Berikutnya, nah ini kita menyebutkan bahwa sosiologi itu ilmu. Salah satu ciri-ciri umum dari ilmu diantaranya adalah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama bersifat empiris, ya. Empiris itu artinya hasil penelitian berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan. Yang kedua bersifat teoritis. Teoritis itu artinya hasil dari penelitian di lapangan kita simpulkan atau generalisasi dalam bentuk abstraksi, itu namanya teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Kumulatif itu maksudnya kumpulan dari teori-teori, ya. Teori di masyarakat anu, ya. Misalnya untuk menganalisis masyarakat anu bisa diperbaiki ketika menganalisis masyarakat yang berbeda, ya. Ini kumulatif. Kumulatif itu bisa bentuknya menambahi atau mengurangi teori-teori yang ada. Yang keempat, sosiologi bersifat non etis. Non etis itu artinya tidak memperhitungkan baik buruk, ya, satu fenomena, ya. Jadi seorang sosiolog tidak bisa
menjustifikasi satu fenomena sosial itu baik atau buruk. Dia hanya bisa mengeksplor atau menjelaskannya ya lebih mendalam. Kenapa misalnya pelacuran terjadi? Tidak bisa seorang sosiolog bilang pelacuran itu dosa, ya, tidak baik. Enggak, dia hanya bisa dalam kapasitas keilmuannya mengeksplor kenapa terjadi pelacuran ya, apa akibatnya, penyebabnya dan lain sebagainya. Itu namanya non etis. Tidak memperhitungkan baik buruknya satu fenomena atau satu peristiwa. Ya, fungsi dari sosiologi apa ya? Karena dia keilmuan, dia harus memiliki fungsi ya, memenuhi kebutuhan kehidupan kita ya. Yang pertama untuk pembangunan, ya jelas ya, supaya pembangunan ini berjalan lancar ya, para pejabat atau pembuat kebijakan itu membutuhkan para sosiolog ya, berjalan lancar ya. Untuk membangun industri misalnya diperlukan riset seorang sosiolog supaya tidak merugikan masyarakat ya, tidak merugikan masyarakat, kemudian memberikan keuntungan atau hasil yang positif bagi negara, bagi masyarakat gitu ya. Ini fungsi sosiologi yang pertama untuk pembangunan. Yang kedua untuk penelitian ya, meneliti. Nah, kegunaan sosiologi, apa gunanya sosiologi itu? Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset ya, meneliti ya, supaya kehidupan masyarakat lebih baik ya. Bagaimana caranya ya? Salah satunya dengan riset, dengan penelitian. Tidak bisa kita menduga-duga ya, trial and error. Sosiolog sebagai konsultan kebijakan ya, sebelum mengeluarkan kebijakan bisa tanya dulu ke seorang sosiolog. Misalnya kalau seandainya BBM dinaikkan, bagaimana dampaknya atau akibatnya terhadap masyarakat, itu butuh konsultasi dengan sosiolog yang mengerti tentang masyarakat. Sosiolog sebagai praktisi ya, praktisi. Kemudian sosiolog sebagai guru atau pendidik ya, seperti saya barangkali ya. Nah, itu materi untuk bagian 1 sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Silakan kalian ulang-ulangi lagi rekamannya ya, supaya bisa dimengerti. Kalau seandainya ada yang tidak dimengerti, silakan kalian explore di internet, sangat banyak ya untuk memperdalam materi sosiologi ini ya. Atau tanya langsung ke saya ya. Sekian dulu materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.